Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Bertemu kembali di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo, dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan yang akan menguatkan kita dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Allah, dari hari lepas ke sehari sampai pada hari ini. Terima kasih untuk segala yang telah Engkau sediakan bagi kami, untuk segala kepercayaan Tuhan untuk kami lakukan pada hari ini. Kami menyerahkan segala sesuatu yang hendak kami kerjakan di dalam tangan kasih Bapa, dan kami mau mendasari segala sesuatu yang hendak kami kerjakan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa menolong kami supaya kami memiliki hati yang setia dan taat, bukan hanya untuk mendengar, namun untuk hidup di dalamnya. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami memberi diri kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7, ayat 18 sampai ayat 30. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus yang kita baca pada hari ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kerap kali bercerita tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Allah ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Misalnya ketika kita sakit, lalu kita berdoa dan kemudian kita merasakan tangan Tuhan bekerja, sembuh, dan kita bercerita kepada orang lain. Kita pasti berpikir bahwa apa yang kita ceritakan, apa yang kita bagikan, itu akan membuat orang lain juga disemangati, termotivasi, kala mereka berada dalam kondisi yang sama seperti yang kita rasakan. Entah itu menyangkut diri kita sendiri atau mungkin juga anggota keluarga kita. Ketika kita mungkin mengalami kegagalan, entah dalam studi kita, entah dalam pekerjaan kita, entah dalam pelayanan kita, lalu kita juga merasakan ada tangan Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kepada kita jalan sehingga kita bisa bangkit lagi dan meraih kesuksesan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu memang bukanlah sesuatu hal yang salah. Tetapi ternyata bahwa ada orang-orang tertentu yang ketika mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita saksikan, dan ketika mereka merasa mengalami sakit yang sama, merasakan kegagalan yang sama, dalam jangka waktu yang sudah cukup panjang, dan mereka tidak mengalami sama seperti yang kita alami. Mereka tidak merasakan Tuhan menolong, yang sakit ya tetap sakit, belum sembuh, atau bahkan mungkin tidak sembuh. Baik itu diri mereka atau anggota keluarga mereka. Yang gagal ya belum merasakan ada mereka melihat jalan yang terbuka buat mereka, dan seterusnya. Maka mereka lalu kemudian akan berpikir, oh ternyata Allah menolong dia, menolong orang lain, tapi bukan saya. Apakah saya harus menantikan yang lain, mencari pertolongan di tempat yang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu juga terjadi atas diri Yohanes Pembaptis. Pada waktu dia ada dalam penjara, dia mendengar Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak karya. Orang-orang yang sakit dengan berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Pekerjaan Allah itu dialami oleh mereka. Sementara ketika Yohanes ada dalam penjara, dan ketika dia ada dalam penjara bukan oleh karena suatu kejahatan yang dia lakukan sendiri, dia berpikir kok tidak terjadi sesuatu apapun atas dirinya. Misalnya Tuhan datang kepadanya, lalu kemudian Tuhan melakukan mujizat. Apa yang sukar kalau hanya untuk melepaskan Yohanes? Apa yang sulit kalau hanya untuk menyembunyikan Yohanes dari orang-orang yang akan membuat dia celaka? Apa sukarnya kalau kemudian terus membiarkan Yohanes itu terus berkarya memberitakan tentang kerajaan Allah? Keberanian Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan kebenaran yang membuat dia berada dalam penjara. Tetapi sampai pada saat Yohanes mendengar karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di luar sana, belum pernah Tuhan Yesus datang lalu kemudian menengok Yohanes, menyampaikan kabar gembira kepada Yohanes, atau menyampaikan kata-kata penguatan, penghiburan bagi Yohanes. Sebab itu dalam bacaan tadi dikatakan Yohanes memanggil 2 orang muridnya pergi bertanya kepada Tuhan Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ada mulai di dalam dirinya keraguan. Benarkah ini adalah Mesias yang untuk dia Yohanes berkarya, membuka jalan, mendahului dirinya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah.
tentang pertobatan. Kalau benar, kenapa ketika dia sekarang berada dalam penjara, tidak ada sesuatu pun yang dia alami. Tidak ada sesuatu pun yang dia rasakan, oh ya saya melakukan ini demi untuk dirinya dan sekarang saya mengalami pertolongan itu dari dirinya. Justru dia malah mendengar hal-hal baik itu terjadi pada orang-orang di luar sana. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang disuruh oleh Yohanes adalah, katakan saja kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Mereka sudah melihat pekerjaan Tuhan, mereka sudah mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan, sampaikan saja itu. Dan satu hal, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dari apa yang didengar oleh Yohanes, sekalipun dia tidak secara langsung pada waktu itu menyaksikan sendiri, tetapi orang-orang yang dia suruh itu, murid-murid yang ada di luar penjara, mereka menyaksikan karya Allah, pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan, mujizat yang dibuat oleh Yesus. Sampaikan, saksikanlah itu. Dan yang berbahagia adalah mereka yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak. Sekalipun yang terjadi atas dirinya mungkin tidak sama seperti yang terjadi pada orang lain. Dia tetap ada dalam penjara. Yesus tidak membiarkan dia lalu kemudian keluar dari penjara. Yesus tidak kemudian membuat sesuatu sehingga dia tersembunyi dari orang-orang yang menginginkan sesuatu yang tidak baik atas dirinya. Yohanes tetap berada dalam penjara. Tapi akan menjadi orang yang berbahagia kalau dia mendengar berita yang disampaikan, melihat apa yang disaksikan oleh orang lain kepada dirinya, dan tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengingatkan juga kepada kita. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk kita mendengar, untuk kita menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tidak selalu sama yang Allah buat atas diri kita dan orang lain. Kita mungkin harus berada dalam kondisi sakit, tidak seperti orang lain yang sakit terus kemudian sembuh. Kita mungkin ada dalam kondisi yang di dalam berbagai macam pergumulan dan saat ini belum melihat Allah bekerja luar biasa dalam diri kita, tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau itu untuk kemuliaannya, maka buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis, meski sebagai manusia mungkin kita belum melihat dari sudut pandang itu. Tapi mari kita bersama belajar untuk melihat dari apa yang dialami oleh Yohanes. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca di bagian-bagian akhir dari bacaan kita tadi, pada saat Tuhan Yesus sudah menyampaikan semuanya, maka dikatakan seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ada orang yang ketika mendengar kebenaran Allah itu lalu kemudian meneliti diri, introspeksi diri, bahwa apa yang didengar itu adalah kebenaran. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan pertobatan. Sebab itu mereka memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Baptisan tanda bahwa mereka memerlukan pertobatan. Baptisan yang menyatakan pengakuan dosa
di hadapan Allah, menyadari diri mereka yang tidak layak di hadapan Allah. Tetapi di sisi yang lain, bahwa ternyata juga ada orang-orang yang ketika mendengar dan menyaksikan apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kebenaran, mereka menolak. Tidak mau menerima kebenaran itu. Tidak memberi diri mereka untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang membuat mereka lalu kemudian merendahkan hati, menyadari keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini kiranya juga mengingatkan kepada kita di minggu-minggu Advent ini. Di masa-masa penantian ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Mari kita meneliti diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita merespon berita yang diberitakan tentang kebenaran. Bagaimana selama ini kita memberi diri kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Semestinya kita mendengar, dan setelah kita mendengar, kita percaya, kita bertobat. Karena hanya dengan cara itulah, maka kita layak untuk menyambut kedatangannya. Kiranya minggu Advent ini sungguh-sungguh menjadi minggu-minggu yang mempersiapkan diri kita untuk terus memberikan tempat yang terbaik bagi Dia ada di dalam kehidupan kita. Jangan menolak, jangan mengeraskan hati, jangan juga menjadi kecewa karena hal-hal yang mungkin selama ini yang kita harapkan, yang kita inginkan, belum terjadi sama seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah, di balik itu semua, Tuhan mempersiapkan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Demi untuk kemuliaannya dan demi untuk kerajaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berita kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengoreksi kami, menolong kami untuk meneliti diri dan mempersiapkan hati di minggu-minggu Advent ini. Ya Allah, kiranya firman ini tetap termeterai di dalam diri kami. Kami setia untuk mempergumulkannya dan setia untuk melakukannya. Mampukan kami dalam segala keterbatasan kami. Ya Allah, berkati untuk GKI Klasi Solo di dalam segala yang dilakukan, supaya setiap pelayanan yang dikerjakan boleh menyatakan kehadiran Tuhan, dan pekerjaan Allah itu semakin dinyatakan melalui kehadiran jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Klasi Solo ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persiapan Natal yang sedang kami kerjakan. Kiranya Engkau juga menolong dan menyertai di masa-masa pandemi ini untuk kami boleh tetap mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi untuk kebaikan bersama, keselamatan bersama, dan biarlah dari segala keterbatasan yang dilakukan, tetaplah Engkau yang dipermuliakan. Hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Allah, Engkau berkuasa atas diri kami dan hidup kami, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.